Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Tuhan Yesus terus boleh memelihara kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan terlebih terus memelihara seluruh kehidupan kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, untuk kita dengar bersama-sama, belajar bersama-sama, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, terima kasih Tuhan, Engkau terus boleh memelihara kami, melindungi, memberkati seluruh kehidupan kami. Kami mohon, biarlah Tuhan mencurahkan hikmat bagi kami, untuk kami boleh mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan, yang menjadi jalan kebenaran hidup kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan men-sharingkan, menyampaikan, bahkan berkati kami seluruh anak-anak-Mu yang sedang beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kami juga terus dikuatkan, diteguhkan, diajar oleh firman-Mu saja. Kami siap bersama-sama membaca, merenungkan, belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai 29. Bapak Ibu, saudara-saudariku boleh membuka dan menyimak di dalam Alkitabnya. Saya akan membaca untuk kita semua. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini, minggu ini adalah berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita masing-masing pernah mengalami yang namanya stres, depresi, bahkan bisa dibilang berada di dalam pergumulan yang sangat berat. Mungkin bagi yang pelajar pernah merasakan ketika dia sudah mempersiapkan ujian yang baik, belajar sungguh-sungguh, namun ketika ujian hasilnya tidak maksimal, bahkan ketika kenaikan kelas ataupun kelulusan dia gagal. Saya yakin dia mengalami yang namanya stres, sedih. Mungkin kita juga pernah sungguh-sungguh menjaga kesehatan kita. Kita makan dengan pola makan yang baik, kita berolahraga, kita menjaga kebersihan. Tetapi pada akhirnya kita divonis dokter bahwa kita memiliki sakit yang sangat parah. Lalu kita stres,
depresi, khawatir, galau, dan bahkan kita tidak bersemangat, sedih. Atau mungkin kita sudah berjuang membangun karir kita, membangun keuangan ekonomi kita. Dengan target 1 tahun ini kita mendapatkan income yang banyak, pendapatan yang banyak, tetapi yang kita dapatkan adalah kerugian, bukan keuntungan. Tentu itu membuat kita sebagai manusia yang normal, kita stres. Itulah yang dialami oleh Thomas, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Thomas adalah salah satu murid Yesus yang begitu selalu giat, taat mengikuti Yesus, melayani selama 3,5 tahun. Dia betul-betul menjadi murid yang betul-betul bisa dikatakan semangat mengikut Tuhan. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, dia ikut. Apapun yang Yesus lakukan, dia ikut. Dia sudah begitu dekat, begitu kenal dengan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dia bertanya tentang penjelasan Yesus tentang rumah Bapa. Jadi Thomas ini adalah seorang murid yang terus selalu mengajukan pertanyaan ketika dia tidak mengerti. Jadi dia betul-betul mengagumi Yesus, betul-betul mengandalkan guru yang bisa membuat mujizat, yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi menjadi satu titik yang sangat stres bagi Thomas ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, ketika Yesus disalibkan di Bukit Golgota, dan ketika Yesus mati di kayu salib. Tentu Thomas menyaksikan dari jauh semua tragedi itu. Dan ketika Yesus mati, Thomas pergi sendiri. Dia menyingkir sendiri. Tentu dia betul-betul sedih. Dia tidak bersama murid-murid yang lain, karena jelas ketika Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan teman-teman yang lain, di situ Thomas tidak ada. Ya, lalu Petrus dan teman-teman cerita, "Oi Thomas, Yesus itu bangkit, guru kita sudah bangkit." Lalu apa jawaban daripada Thomas? Mari kita melihat di dalam Alkitab kita. Lihat yang ke-25. Jelas bagaimana Thomas menyangkal. Ya, Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ini pernyataan Thomas. Dia perlu bukti. Dia mau melihat dengan jelas dengan mata kepalanya sendiri. Dia mau buktikan lubang paku. Dia mau buktikan tusukan tombak pada lambung Yesus. Dan Yesus betul-betul menampakkan diri setelah 8 hari kemudian. Ketika murid-murid berada di dalam satu ruangan, pintu-pintu terkunci. Kenapa terkunci? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena saat itu situasi keamanan bagi murid-murid belum terjamin. Dari pemerintah Romawi, dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat masih menekan. Ya. Jadi murid-murid berada di dalam ketakutan. Murid-murid berada di dalam masa was-was, hati-hati. Ketika mengadakan pertemuan, perkumpulan, mereka harus sembunyi-sembunyi, bahkan di ruangan yang terkunci. Dan kebetulan di situ Thomas ada. Apa yang dirasakan mereka? Tiba-tiba ada suara, "Damai sejahtera bagi kamu," di ayat yang ke-26. Yesus memberikan suatu penghiburan, memberikan suatu kata-kata yang memotivasi mereka supaya mereka kembali bergairah, bersukacita. Bukan berada di dalam masa perkabungan, bukan berada di dalam masa ketakutan, bukan berada di dalam masa kecemasan. Tetapi Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mau mengatakan, jangan takut, ya. Tenang.
damai sejahtera bagi kamu. Enjoy, Yesus sudah bangkit. Dan kebetulan Yesus langsung berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya melainkan percayalah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana poin yang pertama, kualitas iman daripada Thomas. Di awal memang iman dia ragu karena dia mau melihat secara langsung, karena murid-murid yang lain sudah melihat. Yesus langsung menjawab, dia datang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menampakkan diri. Dan Thomas ada langsung apa yang menjadi respon daripada Thomas. Dia langsung memeluk, bahkan berlutut dan berseru, ya Tuhanku, ya Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu pengakuan yang luar biasa. Pengakuan bahwa Yesus memiliki keilahian Allah daripada Thomas. Keilahian Allah di dalam diri Yesus diakui oleh Thomas dengan jelas. Ya Tuhanku, ya Allahku. Iman daripada Thomas bangkit, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kualitas imannya hidup. Ini menjadi titik di mana Thomas mulai bangkit, meninggalkan kegalauan, meninggalkan kecemasan, meninggalkan kedukaan. Hatinya yang begitu dilingkupi dengan stres depresi yang berat, dia kembali bangkit bahwa Tuhan Yesus yang selama dia ikuti selama ini bukan mati, bangkit, hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudariku, kita merenungkan bagaimana kualitas iman kita. Apakah ketika kita mengalami pergumulan, kita mengalami stres, tantangan kehidupan yang semakin susah, karena seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Pandemi COVID-19 masih terus menghantui setiap kehidupan umat manusia. Kalau kita terus berada dalam kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran, kesedihan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Maka kita akan terus berlarut-larut di dalam kecemasan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kualitas iman kita akan terus memperkuat semangat kita di dalam melakukan aktivitas kita, melakukan tindakan-tindakan iman di dalam Yesus. Mari kualitas iman kita terus bangun, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena Yesus bangkit seperti yang sudah dialami Thomas. Thomas begitu merasakan ketika dia melihat, ketika dia membuktikan sendiri. Thomas sungguh-sungguh berbahagia, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, pengakuan iman Thomas. Ya, kalau kita melihat tadi, ya Tuhanku, ya Allahku, dia langsung mengeluarkan suatu pernyataan, suatu statement, pengakuan yang luar biasa di depan murid-murid yang lain dengan bersujud. Ya, dia mengakui. Pengakuan iman Thomas membuat suatu kegerakan untuk dia menjadi alat Tuhan, rasul Tuhan yang luar biasa. Jadi ketika itu menjadi semangat kembali, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan terakhir dia melakukan penginjilan, pekabaran Injil ke India, ke arah timur. Saat itu dia memilih di bawah atau di luar kekaisaran Romawi, sampai akhirnya dia mati martir di India. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan iman yang sungguh keluar dari setiap anak-anak Tuhan itu membawa kesaksian yang luar biasa. Dia akan terus menjadi pribadi yang membawa kesaksian-kesaksian yang dahsyat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tinggalkan keraguan-raguan kita. Kita tingkatkan kualitas iman kita di hadapan Tuhan. Walaupun kita sekarang mengalami masa-masa yang susah, kesehatan terancam,
keuangan kita terancam. Bahkan banyak sekarang toko-toko sudah mulai kolaps, perusahaan-perusahaan sudah mulai khawatir karena pandemi COVID-19 betul-betul berdampak luar biasa. Bukan dalam hal kesehatan saja, dalam hal sosial, dalam hal bisnis atau ekonomi, dalam politik. Seluruh umat manusia sekarang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya bisa memohon belas kasihan Tuhan. Para ilmuwan, orang-orang hebat yang menguasai sains, ilmu pengetahuan, tidak membawa pengaruh apa-apa. Tidak membawa pengaruh apa-apa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Padahal musuh yang mereka lawan, virus yang begitu kecil sekali, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa. Dia ada alat khusus untuk mendeteksi virus ini. Ya, ketika virus ini datang, ini sudah menggemparkan seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan iman kita? Mari kita terus bangkit. Ya, kita terus bersemangat mengikut Tuhan. Kita terus semakin bangun hubungan dengan Tuhan. Kita semakin berserah kepada Tuhan. Sehingga kita di dalam situasi seperti apapun, kita tetap memiliki damai sejahtera. Karena Yesus sendiri yang mengatakan dengan jelas, damai sejahtera bagimu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita semua mengalami damai sejahtera dimanapun kita berada. Tuhan mau kita di dalam kondisi seperti ini tetap berbahagia. Tuhan mau keluarga kita yang setiap minggu kita beribadah di rumah sudah 6 minggu ini, Bapak Ibu, kita semakin dipulihkan satu dengan yang lain. Tuhan mau gereja yang sesungguhnya di dalam hati kita betul-betul hidup seperti Thomas yang bangkit. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas betul-betul bangkit imannya ketika dia melihat dan dia langsung mengaku, ya Tuhanku, ya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan suatu cerita ketika seorang bapak dengan anak sedang berada di tepi sungai. Jadi lalu sang ayah berkata kepada anaknya, "Anakku, coba engkau lihat air ini. Air ini adalah sumber kehidupan." Wah, sang anak melihat, mendengarkan nasihat bapaknya dengan baik. Lalu seekor ikan kecil mendengar dari bawah, air sumber kehidupan. Lalu timbul penasaran yang amat dalam di dalam seekor ikan kecil. Dia berenang dari hilir ke hulu, bertanya kepada ikan-ikan yang lain, "Oi, di mana air? Air di mana? Kamu kenal? Kamu tahu di mana air?" Rupanya ikan-ikan yang lain yang ditanyainya, dijumpainya, tidak tahu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu ikan kecil ini terus berusaha berjuang mencari tahu di mana air, karena air adalah sumber kehidupan. Hingga dia sampai ke sumber mata air. Di situ dia bertemu dengan seekor ikan yang sudah sepuh. Lalu dia bertanya, "Di mana air?" Katanya air itu sumber kehidupan. Lalu ikan sepuh itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjawab dengan tenang, "Anakku, air itu ada di sekelilingmu. Air itu ada di sekitarmu. Kau sedang berada bersamanya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita mencari kebahagiaan, padahal kebahagiaan yang sesungguhnya itu sudah ada bersama kita, sudah berjalan bersama kita, sudah ada di sekitar kita. Tetapi kita masih terus memilih untuk berada di dalam kegalauan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran yang betul-betul menghimpit kita. Kita seringkali seperti seekor ikan kecil, di mana kita
selalu mencari kebahagiaan, padahal kebahagiaan sudah Yesus berikan di dalam diri kita. Kebahagiaan sudah ada berjalan bersama dengan kita. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus bersama-sama menjalani kehidupan iman rohani kita dengan bersandar kepada Tuhan. Berbahagialah kita, karena kita tidak melihat dengan mata jasmani kita bahwa Yesus bangkit, tetapi dengan mata rohani kita bisa melihat, kita bisa merasakan bahwa kuasa Yesus sudah membuat kualitas iman kita hidup, membuat pengakuan iman kita hidup, sehingga hidup kita selalu berdampak positif, selalu menjadi berkat, selalu menjadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Thomas, di dalam akhir hidupnya hingga ia martir, ia selalu memberitakan Injil. Bahkan ia menjadi rasul yang membawa Injil hingga ke India. Saya yakin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kualitas iman kita, pengakuan iman kita akan terus membuat hidup kita semakin bermakna, dan kebahagiaan damai sejahtera Allah akan ada bersama dengan kita, bersama keluarga kita, dimanapun kita berada. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama, bagaimana kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami tidak melihat, tetapi kami percaya bahwa Engkau sudah bangkit hidup menjadi Tuhan kami, Juru Selamat kami satu-satunya. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, jemaat-Mu di rumah masing-masing yang beribadah ya Tuhan. Berkatilah mereka, curahkanlah damai sejahtera-Mu bagi mereka ya Tuhan. Berkati mereka supaya mereka terus sehat, supaya mereka terus kuat, supaya mereka terus di dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati mereka yang sakit, berkati mereka yang takut, yang cemas, berkati mereka yang betul-betul berada di dalam titik terlemah mereka hari ini. Mungkin mereka mengalami banyak pergumulan seperti Thomas, tetapi biarlah iman mereka bangkit, biarlah kualitas iman mereka hidup, bahkan pengakuan iman mereka semakin luar biasa, sehingga hidup mereka terus boleh bermakna di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh serahkan seluruh hidup kami kepada Engkau sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami berdoa dan bersyukur. Amin.